Penyelamatan Kota Palangkaraya. Kami akan menemani pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada dengan topik dialog kita pada pagi hari ini, yakni peran layanan 112 dalam respon cepat situasi darurat. Tentunya dengan dua narasumber kita yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama saya sapa dulu Ibu Dua Sri Kandi kita yang luar biasa di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya. Yang pertama ada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya, Ibu Dr. Randa de Gloriana. Saya ulangi, Dr. Randa de Gloriana MM. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak Aga, selamat pagi pemirsa Radio Republik Indonesia Kota Palangkaraya. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya Bu ya, luar biasa tempatnya Bu. Yang kedua ada Ibu Lurah Langkai, salah satu Sri Kandi Kota Palangkaraya juga, Bu Sriwanti SEMSI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi pendengar RRI Palangkaraya, selamat pagi masyarakat Kota Palangkaraya. Ya, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini Ibu-ibu, peran layanan 112 dalam merespon cepat situasi darurat. Nah, sebelum kita mulai, sebelum saya ajukan pertanyaan ke masing-masing narasumber, namun sebelumnya saya jelaskan atau apa sih itu 112 yang selama ini 2 tahun Bu ya, mohon maaf dikoreksi bila salah. Selama 2 tahun ini call center 112 Kota Palangkaraya telah menangani lebih dari 14.000 lebih laporan kedaruratan sejak 18 Agustus Bu ya 2021, seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, dan pertolongan medis. Pelayanan ini diakui sebagai sarana yang efektif untuk memberikan bantuan cepat kepada masyarakat Kota Palangkaraya. Begitu. Selama 2 tahun atau 3 tahun Bu? 3 tahun. 3 Kalau tahun. Pak Aga itu berarti data yang 2 tahun kemarin. Ya, oke, enggak apa-apa. Ya, baik. Nah, pertanyaan untuk Ibu Gloriana terkait dengan 112 ini Bu. Bagaimana Bu peran layanan 112 dalam merespon cepat situasi darurat di Kota Palangkaraya, khususnya terkait kebakaran dan bencana lainnya Ibu? Baik, terima kasih Pak Aga. Pertanyaan yang baik sekali karena layanan 112 ini masih ada saja masyarakat yang belum paham, ya, belum mengetahuinya. Malah bertanya-tanya, bagaimana sih menekannya, bagaimana sih menghubungi layanan 112 itu sangat banyak. Ya, sangat banyak masyarakat yang tahu. Jadi terima kasih sekali kepada RRI, ada program kentongan yang di luar ruangan seperti ini yang bisa turut serta kami pemerintah Kota Palangkaraya untuk mensosialisasikan layanan kegawat daruratan 112 ini. Dalam pengantar, Pak Aga sudah menyampaikan tahun lalu, itu data tahun lalu. Nah, itu data yang tahun 2025 ini dengan usia 3 tahun, Agustus, September, Oktober, 3 tahun 2 bulan, hari ini per 1 Januari sampai 10 Oktober ya, 10 Oktober 2024 sudah menangani tahun ini Pak Aga 1.825 panggilan. 1.800. Iya, 25 ya, yang ditangani 1.823 laporan yang ditangani. Berarti sampai ada 2 bulan ini Bu. Sampai bulan ini. Artinya 99 sekian persen sudah tertangani semuanya. Ya, ada kendala yang tidak tertangani itu karena lokasi penanganan tawon itu berada di ketinggian 20 meter lebih. Ya, kita tidak punya peralatan, sementara pelapor adalah PT Geraha Beton. PT Geraha Beton juga tidak memiliki peralatan untuk penanganan tersebut. Ya, sementara itulah hal-hal yang menjadi kendala kita di lapangan selain infrastruktur tadi. Jadi layanan 112 ini tentu sangat berperan ya membantu masyarakat Kota Palangkaraya untuk laporan-laporan kegawat daruratan ya, untuk laporan kegawat daruratan baik itu terkait bencana juga dan terkait
non bencana artinya musibah, seperti kebakaran kan tidak bencana tetapi musibah, walaupun kebakaran itu berpotensi menjadi bencana. Baik. Ya. Iya Bu, tadi sampai bulan ini ada 1.800-an Bu ya. Iya, Nah, betul. bagaimana perbandingannya dengan bulan lalu di tahun yang lalu tapi bulan yang sama? Tahun yang lalu 1.400 sekian Pak Aga. Ya 1.000. Jadi perbandingan sangat luar biasa ya. Iya, Ada betul. peningkatan, begitu. Ada peningkatan. Masyarakat semakin mengetahui bahwa layanan ini benar-benar sangat membantu masyarakat di dalam penanganan sesuai dengan laporan-laporan yang diterima oleh call center 112. Ya, baik, kita ke Ibu Sriwanti, Ibu Lurah Langkai. Ya, untuk pertanyaan untuk Ibu terkait Bu sama Bu dengan 112. Kelurahan Langkai juga berkolaborasi Bu ya dengan pihak pemadam kebakaran sebagai stakeholder. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana Bu peran layanan 112 ini di wilayah Kelurahan Langkai khususnya dalam menangani situasi darurat seperti misalnya kebakaran dan juga kecelakaan ataupun yang lainnya Bu, karena saya lihat Ibu ini aktif di sosial media juga Bu ya. Setiap ada kecelakaan, kebakaran ataupun masalah sosial di Langkai, Ibu ini pasti ada begitu. Pasti Ibu koordinasinya luar biasa ini Bu. Baik, terima kasih Mas Aga. Kita bersyukur ya tinggal di Kelurahan Langkai ini karena memang persis di tengah kota dan kebetulan juga damkar ini berada di Kelurahan Langkai, sehingga itu mempermudah kita untuk koordinasi dan hubungan kita juga sangat baik dengan damkar ini, sehingga ada musibah atau apapun itu segera kita hubungi pihak 112 ataupun melalui Ibu Kaban ini segera ditangani. Jadi kita bersyukur dengan adanya 112 ini, masyarakat Kelurahan Langkai yang dulunya itu kesulitan kalau ada apa-apa Mas Aga sekarang enak gitu. Tinggal ya. telepon Iya, Bu ya. tinggal telepon. Kalau ban masuk parit aja tinggal telepon 112 datang bantuan dari sini. Ada yang nggak bisa masang bohlam lampu juga Bu. Iya, itulah memberikan kemudahan dan sangat berguna dan membantu masyarakat kita khususnya yang berada di wilayah Kelurahan Langkai ini. Ya baik, jadi selama ini koordinasinya luar biasa Bu ya dengan termasuk Bu Gloriana ini. Siap. Nah, bagaimana tanggapan dari masyarakat di Kelurahan Langkai sendiri Bu, tempat Ibu terkait dengan 112 ini Bu? Apakah mereka sudah memahami atau belum memahami tapi tahu atau malah tidak tahu sama sekali Bu? Jadi untuk wilayah Kelurahan Langkai ini karena kita tadi berada di tengah kota Palangkaraya, jadi memang sudah banyak yang mengetahui tentang adanya layanan 112 ini. Tapi kita dari Kelurahan Langkai pun tetap memberikan sosialisasi Mas Aga untuk masyarakat yang belum mengetahui, yaitu melalui WhatsApp yang grup kelurahan kita sampaikan informasi kepada Ketua RT dan kita minta Ketua RT lagi yang meneruskan menyampaikan informasi kepada warganya apabila ada yang memerlukan bantuan yang tidak bisa ditangani sendiri oleh warga bisa mohon bantuan dari 112. Jadi warga kita sangat terbantu dan sebagian besar warga kita khususnya yang berada di Kelurahan Langkai ini sudah mengetahui adanya 112 ini. Bu, ini terkait dengan kondisi kita Bu. Ini berhubung dan ada kesempatan berbicara dengan Ibu juga di Kelurahan Langkai terkait dengan situasi kita saat ini yang marak kebakaran Bu. Nah, Ibu menyikapinya ini bagaimana Bu? Sebagai Lurah Langkai, ini ada hubungannya juga dengan 112 begitu Bu? Iya, benar sekali Mas Aga. Kita tidak henti-hentinya menyampaikan informasi sosialisasi kepada warga melalui RT RW yang ada di Kelurahan Langkai agar rumah-rumah kosong yang ada di wilayah Kelurahan Langkai ini didata, kalaupun tidak ada pemiliknya dihubungi pemiliknya agar jangan sampai rumah itu dibiarkan tidak ada lampunya, paling tidak kalau malam. Ya kan, kalau ada keluarga ya silakan menengok membersihkan supaya kelihatan ada manusianya, karena kita tidak tahu, karena yang namanya musibah itu tidak tahu kita dapat datangnya kapan saja. Betul. Dan di mana saja gitu. Jadi kita selalu menyampaikan informasi kepada warga dan juga meningkatkan satkamling.
ya puji Tuhan untuk Kelurahan Langkai sendiri sudah banyak Satkamling yang aktif, apalagi ini menjelang Pilkada Mas Aga. Jadi memang warga itu di Kelurahan Langkai ini keakrabannya, kekompakannya tuh cukup baik. Dan beberapa tahun ini memang pernah mendapat penghargaan juga dari Polresta Palangkaraya. Waktu itu kalau tidak salah kita dapat juara 2 ya Kak ya, Satkamling tingkat Kota Palangkaraya. Ya. Mungkin itu. Iya baik, Ibu Gloriana, selain kebakaran Bu, situasi darurat apa Bu yang sering dilaporkan oleh warga ke 112 Bu? Dan bagaimana mekanisme respon dari petugas atau personil yang ada di lapangan Bu menanggapi dari laporan-laporan masyarakat yang masuk ke 112 Bu? Baik, untuk laporan kegawat daruratan selain kebakaran itu banyak Pak Aga yang masuk. Banyak sekali ya yang masuk, yang tidak darurat pun masuk Pak Aga. Contohnya apa Bu yang tidak darurat itu Bu? Contoh yang darurat itu kan ODGJ nih. Itu ODGJ termasuk darurat Bu? Ini darurat, ini yang sangat darurat ya, apalagi ODGJ yang terlapor mengamuk. Nah itu darurat. Lalu juga sering binatang atau hewan liar yang masuk, ular atau biawak itu hampir hari-hari masuk. Nah itu harus kita tangani cepat karena jangan sampai masyarakat ketakutan ya teriak-teriak. Nah jadi orang yang terkunci juga di dalam kamar, ini aneh juga gitu kan. Kebetulan juga dia membawa telepon ke dalam kamar mandi. Sehingga bisa menghubungi gitu. Ada juga lalu evakuasi lainnya seperti motor atau mobil yang masuk ke parit ya, terperosok. Nah itu juga sering terlapor. Apabila angin kencang atau hujan deras, pohon tumbang ya, banyak juga pohon-pohon yang rawan tumbang pun masih dilaporkan kepada kita ya. Wah itu tidak darurat Pak Aga kalau belum tumbang. Karena yang ada di dalam perwal kita, peraturan wali kota itu yang tumbang itu yang darurat, begitu kan? Yang belum tumbang itu memang tidak darurat. Tetapi masyarakat tadi khawatir, ketakutan apabila ada angin kencang, apabila ada hujan deras, takut pohon yang rawan tadi tumbang. Nah ini ya, ini juga menjadi perhatian kita antara ya dan tidak Pak Aga ya, untuk menghadapi laporan-laporan, untuk merespon laporan-laporan seperti ini. Kalau terkait dengan sistem kerja anggota kita di lapangan dan tim 112, karena tim 112 ini gabungan Pak Aga, artinya kerja keroyokan, kerja gotong royong dari seluruh OPD, termasuk camat dengan perangkatnya, lurah-lurah di seluruh wilayah Kota Palangkaraya. Nah, ini juga itu kerja kolaborasi. Perlu dipertegas juga untuk masyarakat Bu, bahwa 112 ini bukan hanya damkar penyelamatan saja Bu. Nah gitu. itu dia Pak Aga, betul sekali pertanyaan Pak Aga. Ditegaskan di sini kembali untuk masyarakat Kota Palangkaraya bahwa layanan kegawat daruratan 112 itu bukan milik Dinas Damkar dan Penyelamatan, tetapi milik pemerintah Kota Palangkaraya. Dinas Damkar dan Penyelamatan itu posisinya hanya sebagai leading sektor, penanganan dan mengkoordinir semua OPD pada saat penanganan di lapangan. Karena OPD yang terkait dengan laporan serta penanganan di lapangan itu adalah Dinas Sosial. Ada 13 OPD. 13 ya, ada 13 OPD yang memang terkait selain camat setempat dan lurah setempat, karena wilayahnya dia harus tahu itu kan ada kejadian apa di wilayahnya. Jadi camat dan lurah harus tahu, serta ini instansi-instansi yang terkait, instansi vertikal, instansi-instansi terkait seperti PLN, seperti Perumdam, seperti Telkom, TNI dan Polri. Itu sudah tergabung di dalam layanan 112. Basarnas juga. Ya, Basarnas juga. Ini adalah tim kegawat daruratan 112 Kota Palangkaraya. Jadi sistem kerjanya apabila laporan masuk ke call center 112, dikeluarkan tiket oleh tim. Tiket itu adalah perintah ya.
tiket itu adalah perintah wali kota Palangkaraya atau pemerintah atau kepala daerah. Itu perintah itu sifatnya, karena perintah itu adalah sebagai satu dokumen yang akan membantu OPD terkait itu dalam hal beban atau biaya operasional masing-masing OPD yang turun pada saat penanganan. Misal nih Satpol PP ya, Satpol PP kan hadir. Jadi tidak Dinas Damkar yang membiayai operasional mereka, tetapi dinasnya sendiri. Ya, kita hanya tergabung, kolaborasi, kerja keroyokan pada saat penanganan itu. ODGJ misalnya nih, ODGJ itu di dalam Perwal 112 tentang penyelenggaraan 112 yang mengamankan, yang menangkap ODGJ itu tugas Pol PP, ya. Sementara Damkar mengawal. Ya, Damkar mengawal, lalu ada di situ Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa ini benar-benar sakit jiwanya. Ya, harus ada rekom tidak sembarangan, itu. Bu, ya. Tidak sembarangan, ya. Selanjutnya ada Dinas Sosial di situ. Dinas Sosial tugasnya apa? Dinas Sosial itu tugasnya adalah di dalam hal kalau di rumah sakit jiwa itu menjamin bahwa yang bersangkutan adalah orang yang memang terlantar, orang yang tidak mampu, orang yang tidak ada keluarganya, itu Dinas Sosial yang menjamin tersebut. Karena Pak Aga, kalau ODGJ itu kurang lebih 50 dokumen yang harus ditandatangani oleh OPD ini. Tidak hanya Dinas Damkar tetapi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Jadi itu harus menjadi satu penanganan gabungan yang memang dibutuhkan dalam hal penanganan ODGJ. Itu salah satu contoh sistem yang kita lakukan pada saat laporan masuk, ya. Artinya tim ini survei dulu Pak Aga, ya, tim ini survei dulu untuk menentukan apa saja yang diperlukan pada saat penanganan itu, karena harus ada kesiapan, ya. Sarprasnya harus siap, sarana-sarana peralatan apa yang diperlukan pada saat penanganan. Tetapi pada saat tim turun ke lapangan, apabila mampu ditangani langsung, segera ditangani. Tetapi apabila tadi memang perlu armada lain atau peralatan lain, ini harus disiapkan lebih dulu. Itu gunanya. Oleh sebab itu perlu tim survei dulu. Terus tim juga memanggil siapa-siapa saja, mengkoordinir siapa-siapa saja OPD yang bisa datang di lapangan. Baik, tadi telah disebutkan oleh Bu Gloriana, Bu Sria, bahwa 112 ini bukan hanya milik Damkar dan penyelamatan, terutama bagi lurah dan camat. Harus tahu keadaan dan kondisi wilayahnya masing-masing, dan kami percaya bahwa Ibu Lurah Sriwanti sudah menerapkan itu, Bu Gloriana, ya. Dia tahu atau situasi kondisi di sekitar lingkungannya. Nah, Bu Sriwanti, bagaimana koordinasi khusus antara pihak kelurahan dengan Dinas Damkar sebagai stakeholder yang menyediakan atau menggerakkan 112 ini dalam memastikan bahwa respon cepat terhadap laporan warga yang ada di wilayah Ibu itu bisa tertangani dengan baik, begitu, Bu? Baik, terima kasih Mas Aga. Untuk koordinasi wilayah Kelurahan Langkai sendiri tidak ada kesulitan, ya. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kita komunikasinya bagus baik dengan Kak Gloria maupun dengan call center 112. Contoh saja kemarin pada saat terjadinya kebakaran gereja, kita tinggal hubungin langsung datang, apalagi itu dekat, yang jauh pun sama. Jadi untuk koordinasi tidak ada masalah, tidak ada kendala kita, karena di call center 112 ini sudah tadi seperti yang disampaikan Kak Gloria, itu sudah ada 13 dinas badan, ya Kak, ya, yang tergabung di situ. Contoh kalau ada ODGJ, ya kan, kita langsung koordinasi dengan puskesmas, kelurahan. Tugas kami di kelurahan itu koordinasinya terkait administrasinya. Seandainya ini Mas Aga ada ODGJ, ya kan, nah, saat ditemukan
orangnya berada di wilayah Kelurahan Langkai. Otomatis itu menjadi tanggung jawab kami dari Kelurahan Langkai. Saya biasanya ataupun kasih kesos yang langsung turun ke lapangan, kita cross check apakah ODGJ tersebut mempunyai identitas atau ada atau tidak ada, itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita koordinasi baik dengan Dinsos, dengan Dukcapil ya Kak ya, dengan Puskesmas untuk memastikan ODGJ tersebut. Setelah itu baru kita antar, kalau sudah lengkap kita antar ke Kalawa AT. Jadi layanan call center 112 ini sangat membantu sekali Mas Aga. Jadi ada banyak orang-orang yang sudah ditolong, dibantu dengan layanan call center 112 nih. Jadi tidak ada masalah selama ini, kurang lebih 3 tahun ini saya juga jadi lurah sama dengan umurnya call center 112, ini. Bu, ya. Tidak pernah ada masalah selama ini. Jadi setiap kami minta bantuan dari call center 112 tidak pernah juga tidak dibantu gitu. Tapi tidak mungkin Bu ya, tidak ada kendala Bu ya selama ini. Ya. Ada nggak sih Bu kendala Bu di lapangan Bu? Mungkin kalau dari call center 112 kita maklumi saja ya. Tidak mungkin begitu kita telepon langsung datang juga. Mungkin mereka kan perlu persiapan toh Mas Aga ya kan. SDM-nya, peralatannya. Jadi kita maklumi saja. Namanya kita hidup ini kan tidak ada yang sempurna. Pasti ada kurang dan lebihnya. Tetapi dengan adanya 112 ini sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali Bu ya. Ya. Nah, selama ini Bu 112 kata Ibu sangat membantu sekali. Selain penanganan ODGJ, ada nggak pengalaman lain Bu dalam menangani laporan dari masyarakat yang mungkin membekas di benak Ibu begitu sampai sekarang tidak pernah bisa dilupakan? Iya, pasti ada. Itu dengan itu, Kak Cipto waktu itu. Ada warga saya sakit, ya kan? Jadi kita evakuasi warga yang sakit, ya kan? Ambulannya cuma 1, sementara yang membutuhkan bantuan banyak. Terus bukan 1, ambulannya lebih dari 1, cuman pada saat itu kita ngantar, yang saya ingat sekali ya, karena saya itu saya dengan Pak Babinsa, Babin Kantipmas langsung kita turun ke lapangan mengantar warga dari Cempaka. Jadi di rumah sakit itu penuh. Jadi tempat tidurnya itu penuh. Akhirnya warga kita ini tadi tertahan di yang tempatnya di teras rumah sakit begitu. Bukan di teras, di yang ambulan biasa untuk berangkarnya itu. Iya. Jadi akhirnya kita ramai waktu itu koordinasi saya dengan rumah sakit sampai akhirnya saya telepon ke direkturnya RSUD waktu itu Pak Adi ya kan. Pak Adi ini gimana? Ini damkar alatnya ini mau dipakai lagi, ini ada lagi pasien saya bilang. Akhirnya ramai kita. Ya puji Tuhan waktu itu segera ditangani pihak rumah sakit sehingga damkar brankar yang dipakai pasien tadi bisa segera dibawa dan pihak 112 bisa mengambil pasien lainnya. Jadi itu pengalaman juga itu Mas Aga, itu tahun lalu terjadi. Lalu ya? Iya. Itu penanganan banyak laporan atau memang satu laporan banyak orang begitu Bu? Enggak, kan namanya layanan 112 ini kan bukan hanya menangani warga Langkai, sekota Palangkaraya kan. Jadi ada warga lain juga yang minta bantuan dari 112 untuk membawa pasien kan gitu. Betul. Nah, karena warga saya tadi memakai berangkarnya lama, hampir 1 jam di sana, jadi kan mereka nggak bisa tuh ngambil warga yang lain kan. Hampir kan nggak mungkin langsung Bu, ya? simpan di ambulan tanpa tempat tidur itu kan. Nah, sehingga akhirnya ya singkat cerita kita sempat agak ribut juga di UGD Doris waktu itu. Tapi puji Tuhan berkat kebijaksanaan dari direktur rumah sakit ada pasien yang tidak begitu darurat bisa disuruh pulang dan warga saya tadi bisa menempati tempat Bapak yang pulang itu. Baik, kita ke Ibu Gloriana Bu, jangan bosan-bosan Bu ya menjawab pertanyaan kita Bu. Siap. Iya Bu, ini terkait dengan sarana prasarana juga Bu untuk 112 Bu. Kita ketahui kan ada 3 regu Bu ya dalam penanganan 112 khususnya di rescue damkar begitu Bu. Nah, kedepannya Bu, harapan Ibu terhadap sarana prasarana ataupun personil dari 112 ini apa Bu? Dan apakah ini mencukupi Bu untuk masa depan dari 112 sendiri Bu? Untuk Kota Palangkaraya sendiri, mengingat bahwa 112 ini seperti yang Ibu katakan sangat diterima dan sangat penting begitu Bu posisinya Bu. Silakan. Baik Pak Aga, terima kasih pertanyaannya ya.
semoga didengar oleh semua pimpinan kita ya. Kondisi kita saat ini memang sudah begini ya. Pak Aga tahu. Kalau ditanya untuk masa depan tidak mungkin begini-begini saja ya Pak Aga ya. Apalagi harus diingat nih, apalagi Kota Palangkaraya sebagai salah satu kota penyangga IKN ya. Sudah dikatakan, disampaikan dalam sambutan Bapak Presiden salah satu damkar. Tidak seperti biasa-biasa saja standar-standar nasional, tetapi standar internasional. Nah ini Pak Aga yang harus kita jawab. Standar nasional aja susah, apalagi standar internasional ya. Jadi memang surplus kita sangat terbatas saat ini. Ke depan kita sudah atau pemerintah Kota Palangkaraya sudah mengalokasikan beberapa armada damkar yang dibutuhkan, termasuk armada rescue. Kalaupun bisa terpenuhi WMK ya, wilayah manajemen kebakaran kita juga bisa terbangun di seluruh wilayah kecamatan. Dan untuk kelurahan-kelurahan yang rawan kebakaran akan terbangun supaya apa Pak Aga? Supaya respon kita semakin cepat ya. Beberapa kilometer terbangun posko, beberapa kilometer terbangun posko, dan posko itu sudah lengkap dengan armada dan personilnya ya. Sementara personil kita juga saat ini sangat terbatas. Idealnya Kota Palangkaraya ini dalam satu hari ada 3 regu yang bertugas, mengingat kondisi, mengingat situasi, mengingat laporan-laporan yang masuk sekarang ini bisa lebih dari 6 laporan masuk Pak Aga dalam satu hari. Tidak mungkin ditangani oleh satu regu ya. Kejadian penangkapan ular di sana laporannya, kejadian di sana ada kebakaran, kejadian di sini ada orang terjebak dalam kamar mandi. Itu sudah harus ada 3 regu ya. Tidak mungkin dalam waktu bersamaan itu satu regu. Tentu aja ada hal yang memang terlambat kita tangani ya. Kalau kita mau penanganan sesuai dengan respon time nasional 15 menit, ya tentu personil kita harus ditambah, regu-regu kita ke depan harus ditambah. Saya berpikir Pak Aga, tahun depan aja sudah seperti ini, apalagi 2 atau 3 tahun ke depan dengan berkembangnya Kota Palangkaraya, pesatnya pembangunan ya di Kota Palangkaraya, tentu akan banyak laporan-laporan yang masuk. Saat ini aja Pak Aga, ibu kota negara kita ya, DKI Jakarta misalnya contoh, ada 10 kali kebakaran setiap hari. Itu Jakarta. Nah, kita tentu saat ini melihat sudah kondisi seperti ini kan. Setiap hari terus terlapor seperti ini. Jadi kita memang harus memperkuat surplus kita ya. Mau tidak mau kita harus menjawab kebutuhan seperti itu ya. Itu sudah resiko. Karena damkar ini adalah urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan wajib itu harus digarisbawahi. Jadi bukan urusan pilihan. Wajib layanan dasar. Artinya wajib dan menyentuh kepada masyarakat banyak. Artinya semua kabupaten, kota, provinsi yang ada di wilayah Indonesia ini harus memiliki dinas damkar dan penyelamatan mandiri. Itu harus itu ya. Demikian Pak Aga. Ya, apakah efektif Bu dengan jumlah personil yang ada saat ini Bu? Personil yang ada saat ini memang saya bilang tadi sangat terbatas, tetapi dengan pengertian yang luar biasa dari masyarakat bisa membantu, dan kolaborasi kita juga dengan beberapa BPK dan relawan ini bisa tertangani dengan sangat baik. Ya, baik. Kita rehat dulu sejenak Bu. Baik Pak Aga. Kita akan memasuki ke sesi kedua. Ya pendengar, sebelum kita melanjutkan ke sesi kedua dalam dialog interaktif luar studio kita pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Bisa minum kan? Bisa minum kan? Bencana lingkungan hidup dapat diartikan sebagai bencana lingkungan yang terjadi akibat intervensi kegiatan manusia terhadap alam. Tindakan manusia yang merusak keseimbangan alam dapat berdampak langsung dalam menciptakan bencana lingkungan hidup yang pada akhirnya akan merugikan manusia sendiri. Salah satu aktivitas manusia yang mengakibatkan bencana lingkungan adalah penebangan hutan.
Hutan memegang peran vital sebagai penjaga keseimbangan lingkungan. Bencana lingkungan hidup yang terjadi akibat dari aktivitas penebangan hutan adalah banjir dan tanah longsor. Selain dampak bencana langsung, penebangan hutan akan mengurangi fungsi hutan sebagai paru-paru dunia dan pada akhirnya akan mengakibatkan bencana lain seperti perubahan iklim. Untuk mencegah terjadinya bencana lingkungan hidup, diperlukan upaya-upaya untuk mewujudkan kesadaran untuk melestarikan lingkungan hidup yang didukung bersama oleh berbagai unsur masyarakat. Untuk mencapai proses ini, diperlukan suatu proses pendidikan lingkungan untuk mengembangkan kesadaran penduduk dunia akan lingkungan hidup dan upaya aktif untuk mengatasi masalah yang terkait dengan lingkungan hidup dan diberikan pada masyarakat dalam semua umur dan semua level. Dengan pendidikan lingkungan, diharapkan muncul kesadaran yang tinggi mengenai isu-isu lingkungan sehingga akan mendorong terjadinya perubahan interaksi antara manusia dan alam yang lebih baik dan pada akhirnya akan menciptakan lingkungan hidup yang lebih lestari. Angin puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Bencana ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin puting beliung yang bergerak dari lautan dapat mengaduk air laut di bawahnya dan pusat penyebab gelombang besar atau badai. Di pusat badai, mata angin yang bertekan rendah akan membentuk kubah air yang tinggi. Kubah air ini akan menjadi banjir bila angin badai menghantam daratan. Terlihat gumpalan awan yang gelap besar dan tinggi, terlihat beberapa kali sambaran petir serta terdapat suara gemuruh dari kejauhan. Uniknya, angin puting beliung merupakan sebutan lokal untuk angin tornado skala kecil yang terjadi di Indonesia. BMKG mengatakan bahwa angin puting beliung di Indonesia menyebabkan kerusakan ringan hingga sedang. Adapun beberapa sebutan lain untuk angin puting beliung di Indonesia seperti angin puyuh, angin lesus atau leses, hingga angin ribut. Banjir merupakan terbenamnya daratan yang biasanya terjadi saat musim hujan. Namun banjir ada beberapa jenis, salah satunya banjir limpahan atau overbank. Overbank diartikan sebagai banjir yang melebihi kapasitas saluran dan meluap ke daratan. Banjir ini kerap terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi atau terdapat sesuatu yang menghambat kelancaran laju air di sungai. Di daratan yang rata, air biasanya menyebar perlahan dan hanya merambat di wilayah yang dekat sungai. Sedangkan di area pegunungan atau daratan yang tinggi, air akan bergerak cepat mengikuti curam daratan. Durasinya pun singkat, ketika sungai meluap, air naik di atas tepiannya dan mengalir ke area di sekitarnya. Terkadang banjir mengikis tanggul mengakibatkan jebol. Air sedimen berat yang dihasilkan menerobos dan diendapkan ke dataran banjir. Ketika manusia memodifikasi ekosistem sungai, perubahan rentan mengganggu proses alami pengendapan sedimen. Misalnya, langkah untuk mengurangi banjir seperti membangun bendungan bisa berdampak negatif terhadap habitat dataran banjir, mengurangi ketersediaan sedimen kaya nutrisi yang mengenang di saluran, dan pada saat yang sama, aktivitas manusia mengikis dataran banjir, meningkatkan beban sedimen di dalam sungai. Itu yang menurunkan kualitas air dan merusak habitat perairan. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aga Jaya Bijaksana dalam dialog interaktif luar studio, di mana topik kita pada pagi hari ini bagi pemirsa dan pendengar RRI yang baru bergabung bersama kita di sini, yakni peran layanan 112 dalam respon cepat situasi darurat, dan bersama dua narasumber kita, Ibu Gloriana, Dr. Anda Gloriana MM dan Ibu Sriwanti SE MSI, Lurah Langkai dan Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan. Menarik tadi
dialog kita Bu ya terkait dengan 112, di mana Ibu Sriwanti sudah mengutarakan ada sisi-sisi yang tidak terlupakan dalam penanganan 112. Nah, dari Damkar Penyelamatan sendiri Bu, ada nggak sisi-sisi yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Lurah tadi yang tidak bisa dilupakan dalam penanganan 112 ini yang di lapangan Bu kepada masyarakat Bu? Baik, ya. Ada nggak Bu? Ada. Baik Pak Aga, untuk kesan-kesan ya, hal-hal yang memang tidak bisa terlupakan itu banyak sekali ya Pak Aga. Banyak, Bu, ya? Suka dukanya banyak Pak Aga. Saya teringat dengan satu orang tua tahun kemarin ya, kakek berusia 75 tahun. Itu tahun lalu Bu ya? Berusia ya tahun lalu ya, 75 tahun usianya. Rupanya cincin kawin ya, cincin kawin dengan jari bengkak dan bernanah. Jari bengkak dan bernanah ini tidak bisa lepas, terkelupas, pokoknya infeksi berat kakek ini ya. Tetapi disarankan oleh rumah sakit Doris untuk ditangani oleh Dinas Damkar, oleh tim rescue. Iya. Itu tandanya Doris tidak sanggup dong Bu. Mungkin merasa bahwa yang bisa melakukan melakukan operasi penanganan evakuasi cincin itu Dinas Damkar. Iya. Ya, dengan berbekalkan pengalaman, berbekalkan keberanian ya, dan ada juga di dalam diklat itu mereka dilatih untuk darurat seperti itu, bagaimana menanganinya sehingga bisa dilakukan. Orang tua itu datang dari Petuk Katimpun Pak, jauh sekali tempatnya, datang ke sini hanya mohon bantuan untuk melepaskan cincinnya. Ya, selanjutnya setelah ditangani selesai bisa. Ya luar biasa ya, luar biasa, mereka sekeluarga merasa berterima kasih, bersyukur itu bisa dilakukan, bisa ditangani, sehingga tim kami juga mengantar waktu itu Pak Cipto dan teman-teman mengantar orang tua tersebut ke Petuk Ketimpun, dan sampai sekarang orang tua itu sehat. Ya, kita beri obat yang sesuai dengan resep ya Pak ya, untuk supaya tidak infeksi dan tidak demam. Itu hal yang sangat berkesan sama sekali. Selanjutnya di tahun 2024 ini tentunya ada hal-hal yang juga mendukakan ya Pak ya, terkait dengan kebakaran salah satu gereja yang sangat bersejarah, gereja tua, gereja yang kita cintai oleh seluruh masyarakat Kota Palangkaraya yang terjadi, karena kami juga bergereja di situ. Gereja Maranatha di Kota Palangkaraya itu yang sangat mendukakan kita semua dan tidak terlupakan Pak. Dua kejadian itu yang Ibu rasa tidak sangat berbekas, bisa dilupakan selama bertugas di 112 begitu ya. Ya baik, kita ke Ibu Lurah Bu Sriwanti. Baik Mas Aga. Ya, terkait masih 112 Bu. Ya, langkah yang diambil pihak kelurahan Bu untuk ikut menyosialisasikan layanan 112 ini agar lebih banyak warga yang bisa memanfaatkan, misalnya kondisi kegawat daruratan jangan ngubungin kemana-mana, hubungin 112 saja begitu Bu. Ya, yang pertama tadi tetap kita melalui RT RW, pada saat pertemuan di kelurahan kita mengundang warga, mengundang RT, kita sampaikan juga terkait itu melalui Facebook, Instagram Kelurahan Langkai. Aktif sosial media juga Bu. Ya, kita aktif juga di situ, kita sampaikan informasi terkait layanan dari 112 ini, dan juga kita bekerja sama dengan Dinas Damkar ini. Kemarin kita adakan sosialisasi ya Kak ya, pernah di Kelurahan Langkai, kita bagikan juga brosur, pamflet kayak gitu untuk masyarakat. Sehingga ya puji Tuhan untuk warga masyarakat Kelurahan Langkai sekarang tidak perlu khawatir mereka. Jadi kalau ada apa-apa mereka bisa menghubungi sendiri call center 112. Nah Ibu, di kelurahan lain itu saya lihat atau saya temukan itu ada juga Bu semacam kayak relawan begitu Bu ya. Relawan seperti 112 itu tidak juga begitu, tapi mengarah ke relawan Damkar juga jenis begitu Bu. Apakah di Kelurahan Langkai juga aktif begitu Bu?
Kita ada TSAK-nya, ada TSAK Kelurahan Langkai. Walaupun kita hanya mempunyai sarana prasarana yang terbatas, hanya TOSA yang memang sudah saya siapkan dengan peralatan seadanya, itu juga mereka standby juga. Jadi kalau ada musibah khususnya kebakaran, kayak kemarin yang tadi disampaikan oleh Kak Gloria di gereja itu, pokoknya ada kebakaran dimanapun di luar Langkai pun mereka juga ikut. Itu bisa dimanfaatkan untuk kegawat daruratan bisa, juga, Bu? Iya. Jadi kita bersyukur ya di Kelurahan Langkai itu RT RW-nya kompak, Babinsa, Babin Kantipmas, sehingga kalau ada kejadian kita bisa kolaborasi bersama gitu dengan warga, dengan tadi TSAK, Karang Taruna dan organisasi lain PKK yang ada di Kelurahan Langkai. Iya, Bu. Seperti yang disampaikan Bu Gloriana terkait Sarpras tadi, Bu, ya. Iya. Nah, mungkin Ibu sebagai lurah juga mengalami hal yang sama jika menghadapi kejadian di lapangan, membantu dari pihak personil dari 112 begitu, Bu. Nah, mungkin harapan Ibu untuk ini apa, Bu? Untuk Sarpras, untuk personil, untuk nah ini kebetulan juga kan ada penerimaan CPNS, Bu, ya, di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya, P3K ya lebih tepatnya. Nah, begitu. Ya memang kita sangat berharap sekali ya ke pemerintah kota, khususnya melalui Ibu PJ Wali Kota dan BKP SDM. Untuk saat ini memang ASN-nya sendiri di Kelurahan Langkai hanya ada 6 orang. Sedikit ya, Bu, ya. 6 orang. Jadi dengan mengurus warga Langkai yang kurang lebih 30.000 jiwa ini cukup kewalahan juga, tapi puji Tuhan tidak pernah juga warga kami terlantar gitu. Artinya dengan pertolongan dan dengan kerjasama yang baik dari seluruh warga masyarakat, RT RW, dan dibantu juga dengan pemerintah kota melalui tim 112 ini, sehingga pelayanan untuk warga itu sudah cukup maksimal lah menurut saya dari pemerintah Kota Palangkaraya. Sudah maksimal tapi perlu ditambah begitu, Bu, ya? Iya, sangat perlu ditambah baik itu sarana maupun prasarana. Tetapi untuk kami di kelurahan memang kita ada keterbatasan ya Mas Aga, karena dengan anggaran yang hanya 200 juta dana kelurahan itu kita bagi-bagi. Jadi memang untuk tahun ini tidak ada saya anggarkan untuk TSAK, tapi untuk tahun depan itu saya ada anggarkan, karena tahun kemarin saya sudah ada membeli alat sedikit ke Gloria untuk pemadam kebakaran swadaya, untuk TSAK, ada TOSA juga tahun kemarin. Nah tahun depan juga saya akan menambah lagi alat-alat untuk pemadam kebakaran TSAK di Kelurahan Langkai. Yang lebih canggih tentu Bu Lurah ya. Harapannya kalau dananya ditambah. Iya baik, Ibu Gloriana. Siap. Ini pertanyaan dari masyarakat juga saya ikut menyampaikan. Ini bagaimana, Bu, mekanisme dari laporan yang masuk ke 112 itu lalu bisa disambungkan ke instansi-instansi terkait? Termasuk kepolisian juga, Bu, ya. Baik. Kepolisian, TNI, Basarnas tadi, Bu, yang Basarnas. Ibu sampaikan. Iya, itu mekanisme masuknya laporan itu bagaimana, Bu? Ini kebetulan ada juga masyarakat menanyakan. Ya, dan baik. kita bertemu di sini, saya sampaikan begitu. Baik, Pak Aga. Silakan, Ibu. Sistem ya, sistem untuk penanganan 112. Pertama, laporan dari masyarakat dulu masuk ya. Laporan dari masyarakat masuk, ada operator yang menerima. Ada operator yang memandu untuk layanan 112 ini. Sistem langsung memandu ya, supaya bisa diterima oleh para call taker. Call taker namanya, petugas call center itu ya. Call taker menerima laporan tersebut sesuai dengan standar, sesuai dengan SOP ya, diterima, mencatat tersebut, dan membuat tadi setelah mendengar laporan masyarakat, mengkonfirmasi laporan tersebut dengan pelapor, dibuat satu tiket. Nah, tiket ini yang saya bilang tadi adalah perintah. Nah, melalui tiket ini masalah yang disampaikan oleh terlapor tadi dimuat di dalam tiket ini. Ya, sistem yang melakukan itu Pak Aga, lalu call taker memasukkan OPD yang dipanggil. Misalnya tadi saja ODGJ ya, misalnya ODGJ, siapa yang terlibat di situ? Ya, ada Rescue Damkar, ada Satpol PP, ada Dinas Sosial, ada Dinas Kesehatan, ada
lurah dan ada camat setempat tempat ODGJ itu ditemukan, terlapor. Nah itu dia. Jadi setelah tiket itu keluar, kami pemerintah Kota Palangkaraya ini memiliki satu WA Group 112. Termasuk di dalamnya ada Termasuk wali kota. di dalamnya wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, semua asisten, semua kepala OPD. Semua ada di situ. Lalu ada camat, semuanya 5 camat dan 30 kelurahan. Semua ada di situ. Ya, petugas-petugas lapangan juga banyak sudah masuk di situ. Nah, di-share tiket itu ke grup. Ya, di-share tiket itu ke grup. Selanjutnya untuk apabila tidak direspon cepat oleh anggota grup, korlap langsung dan petugas call taker langsung menghubungi dinas sosial tersebut. Ya, apabila di tingkat mereka tidak bisa dihubungi, itu urusan kepala dinas lagi, antar kepala OPD lagi. Saya juga sering melakukan hubungan komunikasi dengan kepala dinas sosial, terutama dengan kepala dinas kesehatan agar segera menuju lokasi karena anggota kita sudah bersiap di lokasi. Nah itu, setelah itu baru penanganan gabungan dilakukan. Sosial memberikan rekomendasi, Dinas Kesehatan memberi rekomendasi, selanjutnya Pol PP dan Dinas Damkar eksekusi, melakukan penanganan dan untuk mengantar pasien tersebut ke rumah sakit jiwa untuk perawatan lebih lanjut. Selesai di situ. Tentu untuk penanganan ODGJ ini dilibatkan pihak keluarga. Itu harus dengan identitas seperti apa yang dikatakan Bu Lurah tadi ya, identitas untuk ODGJ tadi sudah lengkap sehingga memenuhi persyaratan administrasi yang diminta oleh rumah sakit jiwa. Kita kalau AT ya yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Nah ini pihak keluarga harus ada untuk membantu anggota keluarganya yang sakit tersebut. Nah itu satu Pak Aga contohnya seperti itu dan layanan ini gratis. Iya. Nah itu. Ibu. Demikian. Kriteria damkar, penanganan dari damkar dan instansi terkait itu apa bedanya Bu? Pembedaan yang bisa ditangani ketika laporan itu masuk ke 112 kan tidak semua harus damkar yang menangani. Itu kriterianya apa Bu? Apa yang ditangani oleh damkar dan apa yang ditangani oleh dinas kesehatan atau instansi lainnya begitu? Ya baik. Kita mengambil contoh infrastruktur saja ya, ODGJ sudah berkali-kali. Sekarang infrastruktur saja untuk penanganan misalnya ini jembatan roboh. Lalu ada lubang di jalan protokol yang mendapat atau terjadi kecelakaan dan ada korban. Nah itulah contohnya itu ya. Contohnya itu penanganan tersebut terlapor ke 112 Pak. Tetapi untuk penanganannya di lapangan itu harus dilakukan oleh tim terkait Dinas PUPR. Karena Dinas Damkar tidak ada petugas teknis yang bisa melakukan itu, karena yang melakukan itu adalah OPD terkait. OPD terkait itu siapa? Ya Dinas PUPR yang bisa melakukan itu untuk melakukan perbaikan jembatan yang roboh tadi, untuk melakukan perbaikan jalan-jalan yang berlubang sehingga dibuat teraspal kembali, tertutup kembali, tidak ada korban jiwa kembali. Nah itu dia, Dinas Damkar hanya mengkoordinir. Dinas Damkar hanya menerima laporan, selanjutnya meng-close laporan itu. Close laporan berarti penanganan itu, laporan itu sudah tertangani oleh OPD terkait. Nah jelaskan bahwa Dinas Damkar tugasnya ini, OPD terkait tugasnya ini. Itu Pak Aga. Tapi demikian. Kan masyarakat taunya ini Damkar yang turun ke lapangan Bu ya selama ini Bu. Yang terjadi di lapangan Bu. Ini bagaimana Bu tanggapan Ibu? Itulah tadi kenapa pemerintah dalam hal itu wali kota pada saat itu Pak Pairit menunjuk Damkar menjadi leading sector dan OPD utama untuk menangani 112 ini. Karena hanya Dinas Damkar, saya bukan sombong, saya bukan apa. Karena Dinas Damkar yang tercepat ya dan penanganannya 1x24 jam. Standby di sini, tinggal laporan masuk, kita panggil, segera berangkat. Nah itu dia.
Nah itu dia, jadi kita tercepat, kita menangani tersebut sesuai dengan perintah undang-undang bahwa pada saat bencana atau musibah terjadi negara ada di situ. Negara itu diwakilkan oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan ada di situ. Sementara untuk penanganan teknis lainnya di lapangan kita tetap berkoordinasi ke OPD yang terkait. Itu Pak Aga. Baik, sudah jelas ya. Jelas. Semoga ya. masyarakat menyaksikan dialog kita hari ini. Baik. Pasti ada yang menyaksikan karena tidak hanya Damkar ya 112 itu. Semua OPD di Palangkaraya termasuk lurah, kelurahan, kecamatan begitu. Kepolisian, Polresta Bu ya. Betul, ya. Polda Kalimantan Tengah Sama, juga. Sama. Iya. Sama, Ibu Pak Aga. Lurah, Baik, Mas Aga. apa yang perlu ditingkatkan Bu dari 112 ini menurut Ibu? Saya pikir memang yang pertama SDM ya. SDM seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadis. Ibu Kadis ini luar biasa. Beliau ini satu-satunya Wonder Woman Kota Palangkaraya yang sudah mendapat penghargaan. Karena sudah 3 tahun saya jadi lurah, 3 tahun juga beliau memimpin 112 dan berhasil. Dan sekarang lengkap sudah. Ya, lengkap sudah karena PJ Wali Kota pun perempuan. Jadi ini mentor-mentor saya yang luar biasa yang menjadi inspirasi bagi saya juga kan selaku perempuan juga lurah dari 5 lurah yang ada di Kota Palangkaraya ini. Mereka ini sudah memberikan contoh teladan bagi kami yang di bawah ini sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Palangkaraya. Walaupun kami ini perempuan-perempuan, kami juga setara dengan laki-laki. Nah, itu dia. Pekerjaan kami ini 24 jam, Ibu. Betul. Jadi HP ini tidak pernah mati dia. Jadi Kepala RRI perempuan, iya, apalagi Wonder Woman ini, juga. Kepala itu, RRI juga perempuan. Ini perempuan-perempuan Hadir yang sama luar kita. biasa. Iya. Jadi biarlah kita bisa jadi berkat bagi semua orang, bagi warga Kota Palangkaraya khususnya. Pertama tadi SDM, kedua sarana dan prasarana harus ditingkatkan supaya pemerintah kota melalui Dinas Damkar dan 112 ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Palangkaraya. Baik. Mungkin itu. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu terkait 112 ini Bu? Tetap terus jaya dan jadi berkat bagi sesama. Amin. Mungkin Ya. itu saja. Jadi keberadaan 112 ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bu Lurah ya. Selain membantu Bu Lurah juga Iya. dalam kinerja juga membantu masyarakat Bu Lurah. Iya, gitu. sangat membantu dan masyarakat juga merasakan dampak dari dengan adanya 112 ini. Iya. Ke Ibu Gloriana Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu ya. Baik. Silahkan dijawab seluas-luasnya Bu. Ya, Terkait dengan kondisi kita pada saat ini Bu. Ini kan kebakaran terus terjadi. Beberapa hari yang lalu 2 bangunan yang ada di Kota Palangkaraya kalau nggak salah Jalan Raja Wali 6 dengan Raja Wali 7 ya. Ya. Dan Beliang Bu ya. 9 ya. Beliang 9 sengaja dibakar tapi berhubung kedapatan oleh pemilik rumah tidak jadi membesar. Nah Bu, melihat kondisi Kota Palangkaraya sekarang Bu, ini ada hubungannya juga dengan peristiwa kebakaran, dengan Kol 112 kegawat daruratan Bu. Apa yang hendak Ibu sampaikan kepada masyarakat kita dengan kondisi kita yang mungkin banyak orang bilang Palangkaraya tidak baik-baik saja Bu. Baik. Silahkan Ibu. Baik Pak Aga, terima kasih. Memang saat ini terkait dengan kebakaran Palangkaraya tidak baik-baik saja ya. Saya tetap berharap dengan seluruh masyarakat Kota Palangkaraya apabila memang terjadi hal-hal yang kegawat daruratan di tengah-tengah masyarakat segera hubungi call center 112 ya. Karena sangat mudah menghubungi itu. Hanya tekan 112. Ya, hanya tekan 112. Jangan metal, jangan berhenti, tetap ikuti apa kata operator. Nah, operator itu akan membantu karena layanan ini cepat dan layanan ini gratis, ya. Nah, dan terkait dengan musibah-musibah yang terjadi pada saat ini sangat memprihatinkan ya Pak Aga. Wali Kota Palangkaraya sudah mengeluarkan satu surat edaran, satu instruksi untuk kita terus meningkatkan kewaspadaan. Untuk kita terus berhati-hati, mengajak masyarakat semua turut aktif
mengaktifkan satkamlingnya, mengaktifkan ronda-ronda malam agar apa saja yang mencurigakan di lingkungan masyarakat cepat tertangani. Berhubung dengan kondisi saat ini, makanya masyarakat diminta aktif menghubungi RT, RW dan lurah agar terus berkolaborasi menjaga lingkungan ini, ya. Dan dari kami Dinas Damkar dan Penyelamatan tentu berharap masyarakat diminta berhati-hati, waspada, meningkatkan kewaspadaan secara mandiri mulai dari rumah kita masing-masing, karena kita tahu ya lebih tahu gitu apa posisi rumah kita, kondisi yang terjadi di rumah kita terkait dengan perangkat elektronik, terkait dengan sistem kelistrikannya, keamanannya, semua kita yang tahu Pak Aga. Oleh sebab itu berhati-hatilah apabila terjadi hal-hal yang memang dianggap tidak aman. Ya, tidak aman, kita merasa tidak aman, segera laporkan. Apabila sistem kelistrikan yang tidak aman, segera laporkan kepada pihak PLN. Jadi kita memang diminta terus berjaga-jaga, ya. Jangan lengah, jangan lalai, jangan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dalam waktu yang lama. Kalaupun Pak Aga berangkat pagi pulang malam, rumah keadaan kosong, waktu istirahat ditengok gitu ya. Nah itu contohnya, tengok rumah, jangan lama-lama meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Apalagi kalau ada aset, ada kos-kosan, ada baraknya, ada rumahnya juga. Sama seperti apa kata Bu Lurah tadi, listriknya minimal ada yang hidup dan terus diawasi secara berkala oleh pemilik rumah. Mungkin hanya itu Pak Aga yang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Palangkaraya dan pendengar setia Kentongan program RRI Kota Palangkaraya. Baik, terima kasih. Berhubung waktu kita mendekati pukul 10, sudah 1 jam kita berdialog terkait dengan topik peran layanan 112 dalam respon cepat situasi darurat. Edisi penyiaran Selasa 15 Oktober 2024. Pendengar, itu tadi dialog kita, dialog interaktif luar studio dengan 2 narasumber kita yang luar biasa. Jadi kesimpulan dari dialog ini, bagi masyarakat Kota Palangkaraya manfaatkan 112 panggilan kegawat daruratan dengan baik dan bertanggung jawab. Mungkin demikian, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian dialog ini. Selamat pagi dan sampai bertemu dalam dialog interaktif selanjutnya. Terima kasih Bu. Makasih Pak Gaya, makan buahnya Pak Gaya. Makan buah banyak. Makan buah, mari mencoba buah. Kita perlu foto, kepala kita foto dulu.